Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran IPS dan SBDP. Silahkan dipersiapkan alat tulis kalian dan kita akan belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan yang sistematis. Untuk muatan pembelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, yaitu mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada dari teks lagu dengan tepat. Lalu menyajikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Yang pertama, kita akan belajar tentang IPS, yaitu sumber daya alam. Anak-anak, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Sumber daya alam. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, sumber daya alam tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati yang berada di bumi, yang bisa saja dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam juga bisa habis diolah manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan dua sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya, yaitu sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat, sehingga tidak cepat habis. Contohnya, berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan memperbarui dirinya dengan cara melakukan reproduksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Contohnya yang kita bahas di materi kemarin yaitu minyak bumi. Sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kira-kira apa saja ya contoh-contohnya? Baik, yang pertama adalah air. Anak-anak, air adalah contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui. Fungsi air bagi manusia sangatlah penting. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Nah, untuk alasan ini, mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan air di sekitar kita agar dapat terus digunakan.
Yang kedua adalah angin. Angin adalah akumulasi udara yang bergerak karena perbedaan tekanan udara dan rotasi bumi. Anak-anak, kapasitas angin tidak akan pernah padam. Jadi, banyak sekali manfaat angin bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai pembangkit listrik, kapal penangkap ikan, angkutan udara, keperluan pertanian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu hewan. Hewan adalah organisme yang membentuk kerajaan animalia. Nah, di sini hewan bisa mereproduksi dirinya agar terus bertambah dan bertambah. Begitupun pula dengan tumbuhan atau tanaman, ya. Banyak sekali manfaat tanaman dan hewan untuk kehidupan manusia. Ya, untuk tanaman sendiri, biasanya tanaman ini memproduksi oksigen untuk kehidupan sebagai sumber makanan kita, ya. Untuk bahan pakaian juga bisa, dan untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, tanah. Nah, tanah adalah bagian dari kerak bumi yang terdiri atas mineral dan bahan organik. Fungsi tanah ini sangat penting, baik bagi manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Selanjutnya, contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah energi surya atau matahari. Matahari berperan sangat penting untuk keseimbangan alam dan makhluk hidup. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Selanjutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terkandung dan terbentuk di kerak bumi. Nah, manfaat energi panas bagi kehidupan manusia yaitu sebagai pembangkit listrik, ya, untuk mendukung sektor industri, kebutuhan domestik maupun pariwisata. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Contoh-contohnya adalah di sini sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang tidak cepat habis, lalu ada yang cepat habis. Yang tidak cepat habis ini contohnya ada emas, permata, dan intan. Mengapa dinamakan tidak cepat habis? Karena tingkat kebutuhan manusia akan sumber daya alam ini relatif kecil, sehingga ketersediaannya di alam juga relatif masih banyak. Lalu, apa contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang cepat habis? Contohnya adalah minyak bumi, ya, bensin, dan gas alam. Dinamakan cepat habis karena tingkat kebutuhan manusia akan sumber daya alam ini sangat tinggi dan relatif banyak. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga penggunaan sumber daya alam ini agar tidak cepat habis dan kita tidak menggunakannya secara berlebihan. Selanjutnya, kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP tentang tinggi rendah nada. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan belajar menyanyikan lagu Menanam Jagung terlebih dahulu. Ayo kita bernyanyi bersama.
Anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Menanam Jagung, kita akan belajar mengidentifikasi lagu Menanam Jagung. Apa saja yang perlu kita identifikasi? Yang pertama adalah judul. Ya, judul lagu yang kita nyanyikan tadi yaitu Menanam Jagung. Lalu siapa yang menciptakan lagu Menanam Jagung? Yaitu Ibu Sud. Ibu Sud adalah orang yang menciptakan lagu Menanam Jagung. Lalu di sini ada yang dinamakan birama. Apa itu birama? Birama adalah suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan. Birama lagu Menanam Jagung ini adalah 4/4. Selanjutnya, di lagu Menanam Jagung ini juga ada yang dinamakan notasi. Notasi itu terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Ada notasi angka dan notasi balok. Yang kita pelajari saat ini adalah notasi angka. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, di sini Bu Guru memiliki urutan tinggi rendah nada. Bisa kita lihat di layar ada angka 1 sampai 7. Ya, diulang sebanyak 3 kali. Apa yang membedakan angka-angka ini? Betul sekali, tanda titik. Ya, yang di sebelah kiri tanda titiknya ada di bawah. Yang di tengah tidak ada tanda titiknya. Yang di sebelah kanan tanda titiknya ada di atas angka. Lalu apa maksudnya itu, Bu? Nah, untuk yang tanda titiknya di bawah angka, dia adalah nada rendah. Ya, yang tidak memiliki titik yaitu nada sedang. Yang titiknya di atas yaitu nada tinggi. Anak-anak tahu ya, angka 1 sampai 7 ini bunyinya apa ya? Ayo kita ulas kembali. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kembali ke do lagi. Tapi nadanya berubah menjadi sedang. Jadi anak-anak bisa disimpulkan bahwa semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Ya, semakin ke kiri nadanya semakin rendah. Itu yang dinamakan tinggi rendah nada. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa lagu Menanam Jagung memiliki birama lagu 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Coba kita lihat birama yang pertama. Ini birama yang pertama, ada 4 ketukan. Sol, do, mi, do. Ya, sol, do, mi, do. Ada 4 ketukan. Lalu birama yang kedua juga ada 4 ketukan. Meskipun angkanya di sini ada banyak, perlu kita ketahui ya. Jika ada tanda garis di atas, mereka atau dia itu adalah 1 ketukan. Coba kita nyanyikan bersama-sama menggunakan not. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Nah, dari sini paham ya anak-anak? Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Not selanjutnya ya. Nah, di sini penulisan notasi ada 3 macam yang ada di lagu Menanam Jagung ini. Yang pertama adalah ya, tidak ada tanda garis di atas atau tunggal, yaitu satu nada dalam satu
ketukan. Lalu yang kedua, ada tanda ini titik di sampingnya ini, yaitu artinya satu nada dalam dua ketukan. Ada lagi yang ada garis di atas, ini menandakan bahwa dua nada dalam satu ketukan. Coba kita nyanyikan bersama-sama lagi. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Nah, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Dari sini paham ya anak-anak? Nah, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan saat menyanyikan lagu agar lagu tersebut enak didengarkan? Yang pertama, tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya lagu. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Yang kedua yaitu ada artikulasi. Artikulasi yaitu cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi. Jadi kata yang kita ucapkan itu harus benar-benar jelas dan dimengerti, sehingga pendengarnya itu memahami isi lagu yang dinyanyikan. Yang ketiga adalah pembawaan, yaitu cara si penyanyi membawakan lagu. Jadi ketika kita menyanyi, kita harus memahami dan menjiwai isi lagu tersebut. Dari sini paham ya anak-anak? Tugas hari ini yaitu menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tepat. Ya, silahkan kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung dan kirim videonya di link Google Form yang Bu Putri kirim nanti di grup WA kita. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.